Dalam hening ku berdoa, teringat dirimu. Ini masjid, artinya ghamamah, mendung. Nah, di sini terjadinya ini banyak khutbah, ini ada pada tempat daripada istri Rasulullah, sahabat Rasul, dipakai untuk sholat istisqa di zaman Rasulullah. Nah, sholat di sini Rasulullah pada waktu sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, di sini tempatnya, ini lapangan dulu. Dan disinilah tempat pada Rasulullah ketika melaksanakan sholat istisqa. Nah, kenapa masjid mendung? Ketika pada waktu itu sholat istisqa sudah dimulai dan berkhutbah Rasulullah. Karena musim panas luar biasa, kemarau luar biasa, sehingga Rasulullah khutbahnya yang sangat panjang. Ada seorang sahabat pada waktu itu karena kepasaran, dia gerudu dalam hatinya, kok ini Rasulullah panjang sekali khutbahnya ya, pagi gak kuat. Nah, disitulah mukjizat Allah turunkan kepada Rasulullah. Berupa apa mukjizat itu? Berupa mendung. Nah, di situ ketika sudah Rasulullah melaksanakan khutbah dan sholat sudah melaksanakan, subhanallah, terjadi suatu hujan. Sehingga di sini dinamakan Masjid Ghamamah, artinya mendung. Nah, itu identik dari jelasan atau Rasulullah. Nah, itu ada Masjid Sidina Ali. Sidina Ali. Nah, ini Masjid Abu Bakar. Itu ada Masjid Omar, Masjid Utsman. Jadi sekeliling ada masjid sahabat Abu Hurairah. Jadi sekeliling tempat ini banyak tempat-tempat sejarah. Kenapa mereka jauh-jauh? Ini sejarah daripada sebagai etika. Kenapa sahabat Abu Bakar jauh, itu jauh, itu jauh? Etika, mereka nggak mau berdekatan dengan Rasulullah, tapi mereka ingin berdekatan secara batin. Walaupun mereka jauh, ini secara akhlak menjauh. Karena kenapa? Istilahnya takut kualat, bahasa orang kita takut artinya akhlak yang dijaga, tapi hati mereka selalu mencintai kepada Rasul. Nah, begini yang kita pakai. Walaupun kita jauh, tapi hati kita tetap mendekati Rasul. Karena Rasulullah, kata sahabat, ya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang kamu cintai ya Rasulullah? Apakah kami yang ada ini yang menjadikan jaminan yang kau cintai ya Rasulullah? Enggak sahabat, kamu sudah sahabat. Aku enggak cinta pada kalian. Aku enggak mengharap lagi karena kamu sudah sahabatku. Tapi ada yang aku lebih cintai. Siapa ya Rasulullah? Bukan kami. Bukan. Siapa ya Rasulullah? Umatku yang dari belahan timur sana. Belum tahu sama aku, tapi cintanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang didengar oleh Rasulullah. Salawat penyampaian kepada Rasulullah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita yang saat hari ini tiada lain hanya ingin mencontohi daripada perjuangan Rasulullah selama di kota Madinah ini, bagaimana balas budi kita sehingga kita hadir di sini. Inilah tempatnya Rasulullah. Ini subhanallah, kita patut bersyukur kepada Allah menjadikan orang-orang tamu-tamu yang dipanggil oleh Allah di kota Madinah. Dengan harapan kita kalau sudah tahu kepada tempatnya, insya Allah lebih dekat lagi, lebih kuat lagi kita berselawat kepada Rasulullah. Ini yang kita harapkan. Anak, istri, suami, harta, semuanya akan terpisah. Tapi apa yang dinilai oleh Allah? Satu, biqalbin salim, hatinya yang betul-betul satu titik, satu detik hanya kepada Allah dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan ini mencoba dan mempraktekkan bagaimana menjadi seorang hamba haji. Apa haji? Jim ja. Jagalah hati, jangan kau nodai. Inilah yang kita, sehingga kita tawaf dan sa'i subhanallah atau selawat. Nanti begini. Jadi kita mencoba dimanapun. Maka di situ wala tamsi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas bumi secara sombong. Bukan sombong begini, tapi kata bumi, ya Allah, ini hamba, ini ya di atas perutku ya Allah, tidak mengingat zikir pun ya Allah. Apa zikir itu? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sombong. Maka di situ kita belajar bersama melangkahnya, berselawat, melangkahnya, berzikir kepada Allah Subhanahu.
Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita menjadi orang-orang tamu Allah, tamu Rasulullah, karena di situ kita setiap doanya, setiap mintanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun sedekah kita, baik apapun zakat kita, semua diterima. Mumpung berada di tanah haram, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, kita bersedekah di tanah haram antara kota Madinah dan mau dipersilahkan dengan pahala yang 1000. Kalau di Masjid Mekah nanti 100.000. Salatu fi masjidi hadza min alfi salatin min fi masiwa illa Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi aja pahalanya 100.000 selain di masjid yang lain, terkecuali Masjidil Haram. Salat Masjidil Haram adalah 100.000 beda. Maka di situ Bapak Ibu ini rahmatullah, la tusyaddur rihala illa min salasatil masajid. Jangan kau pergi kemana-mana pun selain 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Pahalanya Masjidil Haram 100.000, Masjidil Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Tapi selain itu semua pahalanya. Di sini juga biasa solat seperti di Indonesia. Makanya kita nggak ada solat hanya biar tilas. Inilah tempat daripada Masjid Ghamamah yang selalu ditempati oleh Rasulullah ketika sholat Id dan sholat daripada permintaan minta hujan yang dinamakan sholat istisqa. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia semuanya tidak akan bermanfaat terkecuali hati yang nanti bisa menyelamatkan diri kita kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini perjalanan kita pada saat pagi hari ini atau siang hari ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan, mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan, dengan harapan kita menjadi al-hajjul mabrur, laisa jazaun illal jannah, amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Langsung perjalanan ke sana. Ya. Jantungnya, langkah-langkahnya semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengikuti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengikut itba kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Syamsun anta badr anta nur faqanuri anta isiru awali anta misbahu suhu